Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan seperti biasa di Jumat sore ini kita berlanjut lagi karena kita masih ada peraturan pemerintah yang harus kita turuti juga. Jadi waktunya masih berlanjut sampai ke depannya juga masih di hari Jumat sore. Karena yang kemarin kan Selasa malam biasanya, mungkin nanti diganti lagi ke Selasa malam kalau misalnya ada perubahan-perubahan dari peraturan-peraturan dari pemerintah. Oke, hari ini kita sudah kedatangan 2 tamu dan hari ini seperti biasa ada saya dan Pak Abdillah ya. Saya cuma berdua ya, nggak ada yang kemarin udah nggak ada. Yang baju Kemarin merah ada. cuma berdua gitu. Iya, ada cuma Iya, berdua. iya. Sama ada 2 tamu ya. Ini nanti kasih space iklan, di sini space iklan ya. Boleh, jadi nanti kalau ada iklan yang mau masuk boleh taruh di sini aja. Iya. Di sini space iklan. Nggak jahat kan ya? Kayak gitu tuh nggak jahat. Baik. apa-apa. Oke. Oke, hari ini kita ada kedatangan 2 orang tamu. Ini yang Rian tahu, mereka berdua ini adalah sesuatu. Waduh, berat. Duluan, Entertainer assalamualaikum. Ngeri. Entertainer dan sepengetahuan terakhir itu teman dari Pak Abdillah dan juga Om siapa? Aku sampai lupa loh namanya. Om Adit ya. Iya. Teman dari Om Adit. Mungkin Mas dan Mbaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya kita juga ngobrolnya nanti lebih nyaman. Ya, jadi perkenalkan nama saya Atin. Saya profesi sebagai entertain di bidang hipnotis dan sulap. Waduh. Wah. Tiba-tiba. Sudah terkenal nih. Tidur sudah. Jangan dibangunin, jangan dibangunin. Kenapa bangun? Jangan dibangunin please. Jangan dibangunin dulu please. Biar berkelanjut. Jadi untuk bidang itu termasuk seni lah ya, seni hipnotis dan juga sulap lah ya, magician. Iya, luar biasa. Kalau Mbaknya biasa ngilangin apa? Maksudnya biasa sulap apa atau Mbaknya ternyata bukan pesulap? Oh, mic-nya dipakai ya. Pindah-pindah nih, pindah-pindah. Pakai dulu. Ya, kalau perkenalkan saya Kisya. Kalau dulu sebelum kami menikah memang saya aktif gitu, saya main sulap juga. Cuman waktu nikah saya aktif sebagai manajer aja. Masya Allah. Enak ngomongnya dulu sebelum menikah. Coba Rian yang ngomong dulu sebelum menikah. Saya siapa nih? Kamu bukan siapa-siapa. Gak ada pasangannya kalau Rian. Luar biasa. Jadi manajer ya, ibarat kata nih. Ini siapa nih? Demian. Romi ya. Romi Rafael. Romi Irama. Romi Irama. Mohon maaf, sangat mohon maaf. lucu. Bercanda loh. Romi Irama itu sangat tadi lucu. bercanda, kurang ya. Mohon maaf loh ya. Jadi kalau iya. Jadi yang Rian tahu juga Pak Abdillah dan Bang Adit ini, dia itu mereka berdua ini juga dulunya pernah bergabung sama komunitas hipnosis. Ya. Iya, jadi pertama kali Rian diajak ke sini dihipnotis memang sebetulnya. Rian jujur ya, tanpa ada paksaan memang tapi dihipnotis gitu ya. Boleh dijelaskan dulu kali Mas ya, sebenarnya tipenya tuh magician itu apa, hipnotis itu apa, terus tuh selama Mas menjalani profesi sebagai orang yang berkecimpung di dunia hipnotis itu apa aja dan seperti apa juga. Jadi kalau bergabung di hipnotis itu saya 2014. 2014 ya. Terjun ke entertain, sebelumnya sih belajar sendiri. Terus tergabung dalam komunitas. Kemudian nyebar ibaratnya nyari tempat lah, nyari panggung. Nyari panggung, jadi dari 2014 itu saya sudah main-main di kafe, di hotel. Nah, terus kalau apa sih hipnotis sama sulap? Kalau sebenarnya berbeda ya. Tapi kita di Indonesia tuh cenderung dipukul rata karena yang mempopulerkan orang-orang itu juga dalam lingkup yang sama. Kayak Romi Rafael kan memang basicnya sebelumnya kan pesulap. Nah, terus dia memang dia dimunculkan sebagai hipnotis, jadi orang tuh nganggap sama hipnotis sama sulap ya sama. Kalau kita main sulap kadang juga di jalan street ditanya Mas bisa hipnotis nggak, pasti itu dianggap sama. Nah, tapi sebenarnya keilmuan yang berbeda sih. Iya, karena yang Rian tahu juga pesulap ternama yang pernah punya komunitas itu, boleh nggak sih disebut namanya? Boleh lah ya. Boleh, Om boleh. Deddy itu ya. Iya. Om Deddy itu punya pentagram dan di dalamnya itu ada banyak jenisnya gitu loh. Dan pesulap pun macam-macam setahu Rian ya kan. Banyak. Ada yang mentalis, ada yang enggak punya mental. Bercanda. Bercanda. Ada yang mentalis, ada yang ilusionis, yang macam-macam kayak gitu ya. Nah, kalau Masnya sendiri untuk sulapnya itu bergerak Kalau aku biasa main ya fakir. Fakir miskin. naon tuh. Mohon maaf nih Mas ya. Pengetahuan Rian sama soal sulap nih cuma seujung kuku. Mas ngomong fakir, Rian di kepala Rian itu. Fakir miskin. Iya, fakir miskin. Di kepala Rian itu bisa dijelaskan dulu kali fakir itu apa gitu. Jadi fakir itu lebih main ke ekstrim. Intinya, Ekstrim ya? Ya,
intinya kalau kayak pesulap Indonesia itu kan limbat, sejenis beliau lah. Makan beling, sayur paku, oseng-oseng pagar. Jadi biaya hidup lebih mahal. Biaya hidup lebih mahal. Paku kan lebih mahal daripada beras. Betul. Mas mohon maaf daripada dimakan bikin rumah aja kayak apa Mas? Dibikin sulap loh. Jadi saya pernah tuh manggung beli paku, waktu itu beli paku di toko bangunan. Beli paku. Sering kan jadi hampir setiap minggu beli karena kalau yang udah saya pakai itu biasanya karatan. Jadi mau yang agak emang bagus. kalau yang buat dicemilin harus yang bersih ya? Iya yang bersih. Jadi pas Allahu Akbar, beli, dia bersih, dia beneran kayaknya. jadi pas Takut beli juga. kan dia bilang bungkus Mas enggak, saya bilang makan sini. Wow. Wow, gila, gak nyangka banget ada punchline-nya ternyata ujungnya udah serius dengerin padahal. Masya Allah, luar biasa. Diceritain dong, dulu sulap yang paling ekstrim yang pernah Mas lakukan itu apa? Yang paling ekstrim, semua sulap sih saya anggap ekstrim semua. Jadi Ekstrim ya? supaya saya ada punya waspada dan kehati-hatian gitu kan. Memang kalau kita main sulap pasti sesuatu yang kita mainkan itu sesuatu yang sudah kita kuasai. Ya. Nah, cuman saya tetap waspada karena saya pernah main waktu itu pemain mentalis Russian Roulette yang paku. Nah itu tahun 2016 di salah satu kafe 2016. pernah ketusuk. Wow, ijazah Ya. harian aja belum keluar itu 2016. Sumpah itu belum keluar. 2016 itu yang ditembak. Lain main Oh, Russian Yang ada Roulette paku. pakunya di gelas gitu. Yang ada pakunya. aduh, Ya. baru gini. Aduh Mas, ya ampun, apa sih nyamuk aja masih ditepok. Kenapa paku ditepok itu? Kalau Bang Adit biasa ngapain nih? Ngilangin barang aja bisanya. Emang bakat kalau kamu ngilangin Saya barang. ngilangin duit orangnya. Astagfirullahalazim. Yang ini jangan dicontoh, ya ini contoh baik, ini contoh buruk. Langsung disandingkan sama Allah. Memang luar biasa. Nah, kan kalau misalnya kita ngomongin soal sulap, apalagi kayak hipnotis, orang awam itu berkesan lebih ke kayak Dukun gitu ya. Ya, gila. Lihat ini kurang dukun apa dia wajahnya. Ya kan? Lebih mirip lambat daripada limbat dia soalnya. Kalau misalnya ngomongin dukun tuh pasti dia akan bilang Hipnotis itu hipnotis sihir tuh gitu ya. sihir, ilmu hitam, bid'ah, waduh, udah lah ya kita nggak usah sebut kayak gitu ya. Sebut semua itu panjang nanti kan, kayak gitu. Padahal Rian sendiri taunya guru agama Rian, Pak Abdillah, itu juga masuk ke dunia hipnotis dan itu meruntuhkan semua anggapan-anggapan Rian bahwa hipnotis dan sulap itu ada hubungannya sama ilmu hitam. Coba Mas boleh dijelaskan Ya. kira-kira Jadi, nih. ada baru-baru aja saya diserang di sosmed, di inbox salah satu orang yang ngomong katanya hentikan apa yang saya lakukan karena haram. Iya. Haram. Langsung jawab aja Mas, tidak apa-apa subsidikan kami makanan. Saya nggak banyak apa jelasin, saya bilang kalau memang saya dianggap salah silakan laporkan ke polisi. Iya. Saya cuma bilang begitu karena nanti kalau saya jelaskan terlalu panjang perdebatan. Jadi kalau saya praktisi hipnotis atau praktisi hipnotis yang lain dianggap salah, silakan laporkan ke polisi bawa bukti. Nah gitu aja. Jadi kalau saya mau menjelaskan juga tentang agama, pengetahuan agama saya minim. Jadi apa yang saya tahu aja bahwa yang saya pelajari tidak melanggar kaidah-kaidah Islam. Jadi ya Kayaknya Mas juga nggak ngerugiin orang sih. iya sudah makanya kan saya bilang kalau memang merasa apa yang saya lakukan atau teman-teman praktisi lain lakukan salah silakan laporkan gitu aja. Karena takutnya biasanya orang-orang yang inbox itu biasanya orang-orang yang awam dan ngelihatnya tuh langsung contoh-contoh yang dari oknum-oknum Iya, banyak. yang biasanya menggunakan itu untuk trik kayak gini misalnya ngambil dompet orang. Jadi sebenarnya orang-orang yang berpikiran seperti itu nggak salah sih. Nggak salah. Mungkin kadang informasi yang keliru kan. Karena yang biasanya vokal dan speak up-nya kelihatan di publik itu biasanya sama yang oknum-oknum. Karena kan orang langsung ngangkat nih, wah beda nih. Biasanya tapi ini ya, kurang ajar ini bedanya gitu. Biasanya netizen sumbu pendek. Oh, Iya. berasa sumbu panjang. Jadi nanti sombong kalau itu mau orang yang ini, lebih Masya jelas Allah. kan yang berhubungan hipnotis tentang agama Islam ya mungkin Iya. guru kita lebih Langsung dioper ya betul juga sih. Pak Abdillah kayaknya yang betul-betul Lebih- paham ya, jadi ya, bisa lebih paham. lebih Iya, menjelaskan. dulu. Apakah betul haram dan Iya. ini ilmu setan atau seperti apa gitu? Ilmu setannya Ini gitu ke saya nih ya, maaf saya ya. Iya. Cek 1 2. Oh, belum pas. Jadi begini, sebelum saya menjelaskan ini Mas Rian, Mas Adit. Kalau Mas Adit mungkin tidak perlu saya jelaskannya. Jadi ada satu hal yang mungkin Mas Rian tidak tahu nih. Sempian itu adik kelasnya dari Mas Atin ini.
Alumni SMP 29 juga beliau nih. Orang Ya, Bungkuring. akhirnya kita dipertemukan. Ah, gitu. Ya bisa kirim nomor rekening di bawah ini ya, bantuannya. Habis akhirnya dipertemukan udah kayak itu film dipertemukan. Ribuan tahun terpisah akhirnya. Ribuan tahun, mohon maaf. Ini orang bukan dinosaurus. Ribuan tahun. Oke, lanjut ya. Ya. Jadi mengapa di dalam acara Jendela Nurani itu saya beberapa kali mengundang pesulap. Sebelum ini setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu Mas Jai. Jai itu salah satu pesulap Samarinda yang karyanya sudah internasional. Dijual di beberapa situs internasional. Bukan di Mas Jaya. Kalau kita lihat ya misalkan Mas Jai, kita lihat trik dia yang terakhir dia temukan, kartu. Kalau orang kan mungkin ditutup biasa kan, dia kartu dia masuk jatuhin begini aja langsung berubah. Nah itu apa nama triknya Mas Adin? Yang baru jabuk ya. Jabuk ya. Jabuk. Ya, itu contoh ya. Nah, saya dulu masuk ke dunia sulap itu bukan ingin jadi pesulap, kan begitu. Karena memang pendidikan saya pendidikan agama, kadang-kadang namanya kita pendidikan agama walaupun saya bukan ustadz ketika itu, bukan guru agama, tapi kan kadang orang nanya juga nih atau keluarga nanya, ini gimana? Nah, saya juga waktu itu kan di dunia bela diri juga ada hal-hal seperti itu kan, atraksi parkir tadi. Debus. Atraksi parkir yang dimainkan Mas Adit tadi, kalau tradisionalnya kan namanya debus. Ya. Dulu saya sama Mas Adit latihan sama-sama dulu. Nah, itu videonya banyak di YouTube, cari aja. Nah Ya, itu macam-macam. saya kan selalu berpikir ini, karena prinsip saya sejak saya masih menuntut ilmu itu selalu, yang ternyata prinsip ini banyak dikatakan para ulama. Al-ilmu qabla qauli wa amali. Pengetahuan itu harus mendahului perkataan dan perbuatan. Jadi kita jangan langsung memvonis sesuatu kalau kita nggak tahu ilmunya. Betul. Dan perlu diketahui mata ini bisa tertipu, pandangan kita ini bisa tertipu. Ini air nih, Nggak jatuh anunya. ambil, Hebat loh. misalkan Rian punya pensil. Pensil itu kalau kita masukin ke air, dia jadi bengkok kan? Padahal aslinya kan tidak bengkok. Ilusi optik. Itu ilusi optik namanya. Jadi apa yang kita lihat belum tentu yang sebenarnya. Nah daripada saya memvonis sesuatu, menilai sesuatu dengan imajinasi saya, maka saya harus bisa dulu sesuatu itu. Iya. Sulap begitu. Saya dulu belajar debus, atraksi debus. Bener gak sih? Debus ini pakai ilmu kekebalan perlu tirakat 7 hari sampai 40 hari. Karena yang saya pelajari secara tradisional dulu, untuk bisa melaksanakan atraksi debus itu harus puasa 40 hari. Masya Allah. Katanya begitu kan? Itu 40 hari nggak pakai sahur, nggak pakai buka itu Pak? Pakai ada yang mutih ya kan? Oh. Bulan Ramadannya 30. Ternyata nih, setelah saya pelajari, setelah saya analisa, ritual-ritual yang diberikan guru itu sebetulnya hanya untuk membuat sesuatu itu berat dan menguji mental si siswa aja. Sehingga kalau misalkan ya Mas Rian mau atraksi dibacok, Yes, ya. kalau saya langsung kasih triknya, mungkin besok dibocorin karena triknya Iya. gratis, mudah didapat. Gampang. Tapi kalau udah saya siksa dulu 40 hari, Mas Rian mau ngasih tahu ke orang mikir aku aja dulu untuk dapetin ini. Ngalih. Sebentar, mohon maaf, ngasih tahu orang bukan cuman itu Pak, lebih ke mau lanjut apa enggak dulu nih. Rian ini masalahnya jangan ngasih tahu orang, lanjut aja belum tentu nih Atau Rian praktek nih. dulu, praktek bacok. Nah ya kan, nah begitu ya. Ini ya contoh yang tidak baik ya. Ini contoh yang baik, contoh yang tidak. Satu itu. Yang kedua, betul kata Mas Atin tadi, bahwa kadang-kadang kita tidak boleh juga menyalahkan masyarakat. Karena masyarakat itu juga korban daripada penipuan. Baik itu penipuan pihak ketiga yang asal fatwa terhadap sesuatu, baik si pihak itu sendiri. Ya. Karena minta maaf aja, zaman dulu saya ingat sekali, tidak sedikit orang yang main sulap ngakunya. Ngakunya dia punya jin, ngakunya dia punya ilmu kesaktian, ngakunya dia itu dulu betapa di mana begitu kan. Ternyata kan semua itu tidak. Setahu kami, kebetulan kan Mas Atin ini ketua Miracle Hypnotis Indonesia ya. Jadi pesulap dan hipnotis itu ada organisasinya dari tingkat internasional sampai tingkat kota. Dan saya salah satu penasehat di tingkat Kaltim ya, di Kaltim saya penasehat. Saya bersaksi hari ini, saya tidak pernah menemukan atraksi sulap itu yang pakai jin. Kecuali jin celana jin seperti yang saya pakai ini. Jeans beda sih Pak. Jin. Beda Ya kan? sih. Ya itu saya bersaksi. Nah, kalau ditanya apakah permainan hipnotis dan sulap itu haram, Allahu a'lam, tergantung prakteknya. Misalkan nih, main sulap tapi dengan membuka aurat orang. Nah,
Atau menghipnotis orang seperti yang bahkan beliau sendiri nih yang beberapa kali mengkritik di media seperti hipnotis yang menampilkan di tengah umum adegan yang berbosek, ya kan? Itu kan itunya gitu loh, seperti sulap. Nah kalau si pesulap ngaku-ngaku bohong dia, ya pasti bohongnya itu yang dosa kan? Nah itu kalau menurut saya. Ya sama sih kayak pisau ya kan. Pisau itu Sebelum tergantung siapa yang saya pakai. kasihkan ke beliau lagi, saya mau kasih tahu dulu. Sulap itu memang di dunia barat disebut magic. Iya. Tapi magic itu dua pengertian. Magic itu kan artinya sihir. Iya. Magic itu bisa juga berarti keajaiban. Makanya ada magic jar, itu nggak pakai jin tapi pakai listrik. Ada magic com, itu pakai listrik. Alhamdulillah. Apakah kalian semua menyesal mendengarkan secara serius? Alhamdulillah akhirnya bisa tidur lega malam ini. Diam, kalian harus merasakan duduk di sini dan Maksudnya mendengarkan Nyaman secara goreng dah langsung. malam ini sudah. Terjawab Ya, sudah. mungkin terjawab. itu. Nanti kalau ada silakan lanjut lagi. Oke, nah itu ya. Dan Rian juga setahu Rian, Rian tuh nggak pernah belajar yang literally belajar sulap. Karena Rian tuh sebenarnya pada dasarnya suka kartu. Nah ini. Karena Rian cuman suka kartu, jadi Rian itu yang Rian tonton itu masih ada di Instagram Rian. Yang Rian tonton itu shuffle trick. Jadi dia ngocok kartu, tapi dengan gaya yang macam-macam beda-beda. Nah itu yang sering Rian lihat. Karena yang Rian lihat itu banyak juga saran-saran sulap-sulap kartu, bikin Rian tertarik. Nah setahu Rian semua sulap yang ada itu ada metodenya dan ada triknya. Bukan cuman bisa dipelajari tapi juga bisa diciptakan, ya kan? Yang Rian tahu itu. Makanya kalau dari awal dijelaskan itu ada ilmu hitam, saya nggak pernah ngelihat orang pesulap itu makan ayam mentah-mentah sih, ya kan? Ada. Nah itu Saya duluan, assalamualaikum. itu haram kenapa? Karena memakan binatang yang tidak disembelih, bukan Iya. karena atraksinya. Padahal lebih enak digoreng ya, kasih Iya, tepung. tapi kalau yang disembelih kan? Iya juga sih. Tadi ngocok kartu berbagai gaya itu sambil kayang atau gimana? Enggak, maksudnya tuh jadi dia shuffle triknya macam-macam. Oh bisa di. Oke, sekarang mau contoh trik kartu nggak? Ayo Mas Atit Boleh, tolong. boleh. Oh Tolong, iya, tolong. kan ada ahlinya ya. Kenapa nggak minta contohin? Sini. Betul juga. Mas sulapnya di Juanda 8. Enggak apa-apa. Canda Mas. Iya. Canda. Ya, ambil contoh ya, contoh triknya. Iya. Duh. Tatap mata saya. Enggak gitu. bukan ya, Udah bukan. zaman berapa itu? Oh iya. Masya Allah. Mas kartunya ganteng Mas. Naksir kartunya. Wow. Sangat lucu. Naksir kartunya. Nah lihat. Oh iya betul juga. Konsentrasi. Jepitnya kemana nih Mas? Rian takut salah jepit. Jangan salah jepit, bahaya. Biasa Ren pintar menjepitnya. Amin ya Mas. Nah, jepit yang betul Ren. Dengar nggak Mas? Cek, Coba. cek. Nah, Cek. oke. Coba cek cek. Ya. Canda. Kelihatan di mana nih? Ini nih. Sini. Ini ya. Ya. Nanti di zoom. Sama Mas Riannya Oh Mas Rian ya berdua kan? nih, berdua nih. Nah, itu sudah di zoom tuh. Nah, mantap. Udah. Perut Rian jangan kelihatan ya. Canda. Bilang henti. Wih. Kalau stop kan biasa tuh bilang stop nih bilang henti. Coba Boleh deh. pause Mas Rian. nggak? Boleh Boleh Kajut, pause ya. kajut. Pause ya. Katakan kajut. Satu. Pause. Oke. Pau. Sekali lagi. Lagi. Pause. Wih, ambil. Kasih lihat ke kamera, jangan kasih lihat saya. Salah. On frame. Bobulik. Salah on frame. Ke kamera. Kemana nih? Kemana nih? Kelihatan gak sih? Kelihatan gak sih? Ya pokoknya Kesini itulah. deh, kesini deh, kesini deh. Biar Ya, kelihatan pokoknya nih. Kesini itulah. deh, biar kelihatan. Ah. Kesini deh. Nah, bawah dikit. Nah, sip nih. sudah, Jack. Mas udah boleh ngintip ya, ngintip bintilan Mas. Pokoknya nggak mau tahu saya. Ya. Oh iya. Oke, sudah Mas. Aku tahu kartunya. Is curang kamu. betul. Dan jadi gini Rian pulang aja kayak apa? Sudah tadi disebutin Jack dia bilang. Tapi kan enggak tahu daunnya apa. Iya. Nah, Anu kan beban kamu ada di sini. Ya, jadi kartunya ditaruh lagi di tengah bilang stop. Pause. Nah, Asik, taruh ya. di sini. Pause. Nah, kita tutup. Iya. Asik, nah, itu. nah itu sudah. Nah ini. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Gimana? Assalamualaikum. Di mana kartunya? Loh kok tanya Rian? Biasanya kalau pesulap tuh suka bikin kartunya naik ke atas. Pasti di atas. Nah, Bukan Beda, sih. kan. Berarti salah nih. Iya. Karena salah. Ini 10-nya salah nih saya taruh tengah. Iya. Kita dorong. Mm-mm. Coba diambil. Jangan gitu dong. Iya. Deg-degan. Gimana dong? Kalau bener. ya sudah, angkut, buka. Buka ya. Ya. Ya, betul. Tuh. Satu lagi ya, Pak. Tetap Ya. tetap aja merinding mah biar kalau lihat langsung.
Ada sulap yang adegannya agak keras. Anu, ada garansi enggak kalau misalnya Rian deg-degan? Deg-degan mohon maaf. Mas jangan yang pakai paku-paku ya Mas. Enggak, ini kartu. enggak Kita ya? main kartu. Tadi kan katanya suka kartu. Betul. Pakai kartu tapi colok ke mata. Masnya pilih-pilih nih. Tadi kan lihat. Ada kartu perdana enggak Mas? Sekarang Ada ya? Canda Mas. Canda. Sambil menunggu. Ini main hantu Remi ini. Wah, Yang jangan. mana jadi hantu. Agak serem kalau main begitu sama orang Iya. bisa sulap. Kartunya bisa macam-macam. Bisa pindah. Bisa pindah. Iya. Kartu kayak kos-kosan pindah ya. tadi kan masnya lihat nih, sekarang saya nggak lihat. Jadi saya main 3 kartu, ini permainan paling saya suka. Oh. Nah, jadi pertama kali saya lihat sulap ini suka nih permainan ini. Di sini ada 3 kartu. Tahu kartunya apa? Ya. Coba Mas pikir aja, Mas tanya saya tanya siapa? Coba aja. Saya tahu loh, masa masnya tidak tahu? Iya kan Mas lihat, mohon maaf. Assalamualaikum. Nih, Tangannya boleh begini? Iya. Oke, tahan seperti itu. Kita sama-sama lihat nih, kartu pertama ada Joker. Joker kita taruh. Kartu kedua ada Joker. Joker. Saya taruh di sini. Iya. Kartu ketiga ada Jack Love. Jack Love yang tadi ya? Iya. Jack. Ini kalau Jacknya saya taruh di bawah, Heeh. saya goyang-goyang ini di mana Jacknya kira-kira? Di bawah. Yakin? Anda salah pastinya. Di bawah Islamic Center. Canda Mas. Di bawah situ. Di bawah? lah. Iyalah. Ya memang di bawah karena nggak ada apa-apain. Nah, bujur sekalinya. Nggak bohong Mas ya. Kan Suka aku. saya taruh di bawah terus saya tanya di mana? Nah, Ya di Masnya nggak bawah. bohong. Mantap Mas. Nggak Memang bohong. di bawah. Tapi kalau saya gini kan mungkin nggak dia naik ke atas atau ke tengah kira-kira. ayo. Ditanya mungkin apa enggak Iya. nih? Ya nggak mungkin Saya lah. gini kan dia naik ke atas nih. Jack. Ayo. Kita gini kan dia ada juga di tengah. Is. Semuanya Jack. Kalau diginiin, digoyang-goyang semuanya jadi kartu Jack. Mungkin nggak? Ayo. Mungkin aja sih. Mungkin aja. Jack, Iya. Jack, Jack. Mana jokernya? Eh. Kalau saya gini nih, Nah, kira-kira di bawah apa? Di bawah kartu Mas. Nggak ya bohong Jack kan aku, lah. nggak Jack, bohong kan? Iya, Jack. Apa? Kan kartu. tadi Jack semua tuh. Nah, ini Jack dong berarti. Enggak lah, aku mau jawab yang beda. Joker. As sekop. Boleh. Apa? Jadi joker. Aduh. ya kan? Nah, bujur aku. Jokernya ada 2 ya? Heeh. Di atas kira-kira apa, di tengah apa? Di atas Jack, di tengah Joker. Di atas ada joker, di tengah ada joker. Semua kartu joker. Digoyang-goyang jadi joker, Jacknya sekarang yang hilang. Joker, mana nih? Mana Nah, nih? itu. Iya, kelihatan joker ya? Ya kan? Joker, joker. Nah, sekarang kita Joker. tebak-tebakan Joker. nih. Tebak-tebakan ya. Ada giveaway-nya nggak? Kartu apa nih? Canda. Kartu apa nih? Ini Hmm. kartu Remi Mas Janda. Aduh ini apa ya? Jack aja sudah. Jack ya boleh Jack lah. Joker sekalinya. Nih, Itu Joker juga tuh jangan-jangan tuh. Kenapa sih Mas? Kenapa terakhir. sih? Heeh. Ini berarti Joker. Berarti joker, tapi bedanya pesulap di situ. 1, 2, 3, boom. Astagfirullahaladzim, bercanda dia. Dia Kalau bercanda. ini jangan terkejut aku. Bercanda nih. Nih, bukan isinya nih. Iya kan? Bujur terkejut aku. Nih, mohon maaf nih. Tiba-tiba Itu aku cium bau kalau dupa saya ya. bilang pakai jin mungkin orang-orang percaya ya guru ya. Iya. Iya kan? Atau mungkin di zaman dulu Nah, di zaman yang teknologi informasi belum hebat itu pasti dikira Kalau Rian sih karena ngeliat yang kayak gini karena Rian suka. Jadi kadang tuh ada sulap-sulap yang paham metodenya tapi nggak tahu triknya gimana. Iya, pasti. Jadi kayak ya udahlah nikmatin aja namanya juga show kan. Jadi Nah, kayaknya duduk Oke, dulu boleh ya, kembali? silakan. boleh Mas, boleh kembali. Masya Allah, kartunya bagus Mas. Masih kode aku nih. Oh iya. Luar biasa. Iya. Mau ngerasain Mbak, mau di belakang Mas mau ngerasain gak? Deg-degan. Tak ngomongin paku loh. Kalau tiba-tiba paku yang disulap-sulapin ke Rian gimana? Itu dari Mas Atin. Bagaimana kalau kita melihat dari 2 orang ini? Waktunya deh pokoknya. Waktunya Bang lah. punya alibi dia. Iya. Tapi gini saya penasaran berikutnya. Kalau Alasan memang. kalau sulap kan mungkin orang umum sudah paham bahwa itu cuma kecepatan tangan, trik dan sebagainya. Nah sekarang soal hipnotis. Itu kan masih banyak persepsi masyarakat menganggap wah hipnotis ini pasti ada pakai bubuk tertentu sehingga orangnya tertidur atau ada bacaan-bacaan tertentu atau memang itu sebenarnya metode ilmiah yang semua orang bisa. Mungkin
Bang Atin bisa jelasin sedikit lah hipnotis itu apa dan proses hipnotis itu seperti apa sih sehingga kok bisa tidur, kok bisa ngeluarin semuanya dan sebagainya. Silakan Bang. Jadi mau saya dikit lurusin dulu ya. Banyak orang kan yang salah tentang katanya hipnotis itu bisa bikin orang jujur. Itu yang kan yang paling banyak kalau kita mau main hipnotis pasti takut nanti dibongkar aib. Nanti ngomong-ngomong segala macam. Jadi bisa atau tidak bisanya saya sendiri tidak bisa memastikan itu bisa karena orang yang dihipnotis bahkan bisa berbicara dengan bohong dengan lebih kreatif. Berbohong dengan lebih kreatif. Jadi dan juga kita tidak punya media untuk mengukur apa yang keluar dari mulut seseorang yang kita hipnotis itu jujur atau tidak. Gak ada anunya ya, patokannya ya? Gak ada patokannya, cuman kan persepsinya orang kalau dia sudah matanya tertutup ngomong pasti jujur dia kan begitu. Cuman kan kita sendiri nggak punya alat ukurnya apa nih yang disampaikannya itu jujur atau tidak. Ya kalau Rian sih mata tertutup ngomong ngigau biasanya Mas. Ya, kebanyakan begitu. Iya, Ngiler bisa. Enggak sih, parah. Nah terus apa yang kita alami kan hipnotis pun dibagi ya menjadi beberapa bagian, banyak lah makan aplikasinya. Kalau saya sendiri lebih cenderung ke entertainnya, jadi saya menggunakan hipnotis buat kebutuhan entertain di panggung. Ada juga teman-teman yang lain yang mengaplikasikan sebagai hipnoterapi. Jadi kalau hipnoterapi itu untuk pengobatan. Jadi kan hipnotis sama hipnoterapi sebenarnya sama, cuman berbeda caranya penanganannya sih. Nah terus kalau kenapa orang tadi bisa menurutin, kalau kita panjang jelaskan di sini kan nggak itu pelatihan namanya. Iya pelatihan kan. Bayar itu. Mahal. Iya. Jadi kenapa orang tadi bisa menuruti, saya cuma kasih tips kepada teman-teman yang takut katanya akan kejahatan hipnotis, intinya abaikan. Cuman itu kuncinya, abaikan aja. Kalau selama kita masih mau ikut ngobrol, di situ kita bisa kepancing. Jadi banyak sih metodenya yang di kejahatan-kejahatan hipnotis di jalan ya. Dia bisa pancing kita, emosi kita dipancingnya supaya kita terharu, ikut dalam suasananya dan segala macam akhirnya. Bahwa intinya kalau kita merasa nggak kenal atau terancam mending lebih baik abaikan aja. Karena yang bahaya dari seorang penghipnotis itu bacotnya. Iya. Jadi kalau kita masih dengerin aja, biarpun kita bilang kuat tapi kita dengerin terus lama-lama ya bakal kena juga. Sebagai informasi Bang Atin Nobel ini juga memberikan pelatihan-pelatihan hipnotis dan sulap gitu ya. Benar. Nah mungkin Bang Atin bisa jelasin sedikit sih proses hipnotis itu seperti apa, misalnya mulai dari induksi dan sebagainya dan deepening dan sebagainya. Induksi ya? Iya. Kayak melahirkan itu ya? Ya itu nanti dijelaskan sama Bang Atin sehingga orang-orang tuh tahu oh aku nih dibuat begini oleh orang berarti ini proses induksi dan aku harus berbuat apa supaya terhindar dari induksi dan sebagainya. Jelasin, jadi sebenarnya kuncinya kan semua orang normal itu bisa dihipnotis. Semua orang normal. Tapi ada normal nih ya. Normal. Sabar ya. Sabar. Jadi ada tingkat-tingkatan. Jadi kalau kita dalam seorang hipnotis itu ada kata-kata yang kita ingat, tidak ada hipnotis yang gagal, yang ada hanya prainduksi yang kurang sempurna. Jadi memang prainduksi itu yang berbahaya sekali. Jadi ketika tadi orang datang misalnya kejahatan hipnotis atau apa, orang datang ngobrol itu dah proses prainduksi. Proses pengenalan, proses kita nanti mau menurutin atau enggak. Si pelaku itu bisa memutuskan lanjut atau enggak itu dari situ. Dari obrolan kita tadi ketika kita ngobrol nyambung atau asik aja ibaratnya interaksinya jalan, komunikasinya jalan, bisa jadi tuh lanjut ke proses induksi yang tiba-tiba katanya hilang kesadaran, tapi sebenarnya hipnotis tidak hilang kesadaran karena orang yang kehilangan kesadaran nggak bisa dihipnotis. Sebenarnya itu kan ada teori pikiran sadar dan bawah sadar. Ya, benar. Ya. Jadi induksi itu adalah sebuah metode untuk menembus gerbang pikiran sadar untuk masuk ke pikiran bawah sadar. Ya. Nah jadi ketika seorang sudah pikiran sadarnya telah terlewati, entah lewat kejutan atau lewat mengalihkan fokus dan sebagainya, maka pikiran sadarnya terbuka, kita bisa memberikan sugesti ke bawah sadarnya sehingga bisa menuruti apa yang kita inginkan. Walaupun sebenarnya itu sesuai dengan yang dia mau sendiri sih. Pastinya. Kan? Sebenarnya dia sendiri yang mau dihipnotis sebenarnya. Ya, tadi karena induksinya tadi kan jalan, ngobrol sudah asik. Itu kalau biasanya kalau sales yang profesional tuh dia pasti pakai metode hypnoselling. Iya, betul. Nah, jadi melakukan pendekatan, menyamakan sesuatu, hobinya sama, apanya sama, jadi cerita-cerita asik. Kalau sales yang handal itu dia nggak datang ke orang, nggak langsung menawarkan produk.
Kalau datang nawarkan produk itu ecek-ecek Mas itu. Iya. Iya. Kalau datang ngobrol dulu, asik dulu, Iya. selesai. Iya. Tiba-tiba beli. Iya karena persuasif dulu kan, dia harus pandai-pandai berkenalan dulu, dekat dulu, nyaman dulu. Jadi orang juga bisa lebih respect lah. Ibarat kata kalau mau Kalau beli dan datang-datang bawa produk dipegang gini ya, misi Pak, apa jauh-jauh, pasti diusir orang. segala- Iya betul juga. Tapi kalau bercerita gitu kan. Iya, biasa. Jadi dulu tuh saya tuh kayak wah gitu ya, harus sedih-sedih dulu ya. Jual baskom gitu. Tapi Kok jadi kayak TV sih? Itu Iya. bener kan makanya dipakai oleh TV-TV. Nangis-nangisan, drama-drama, Iya. asik tuh. Kita tidak anu ya, apapun yang diucapkan oleh mereka ini saya tidak ada sangkut pautnya ya. Aku memonetisasi dulu biar aman, biar hati-hati. Cuman Rian juga dulu tahu pertama kali Pak Abdillah sulap itu waktu Rian masih diajarkan sama Pak Abdillah. Jadi Pak Abdillah itu sering sekali menyisipkan ajaran-ajaran agama menggunakan sulap. Dulu itu sering banget. Jadi Rian tuh belajar agama juga nggak ngerasa bosen, nggak ngerasa capek. Jadi nggak juga pengen cepat-cepat pulang atau istirahat gitu loh. Pak Abdillah dulu tuh sering banget menyisipkan trik-trik sulap di saat mengajar itu buat Rian salah satu good ways magician juga sih. Maksudnya nggak semua magician tuh bisa dianggap jelek gitu loh. Kalau Pak Abdillah sendiri biasanya sulap yang selama ini Pak Abdillah ajarkan tuh Pak Abdillah udah aplikasikan kemana aja selain buat ngajar? Mungkin sama kata Mas Adit ya, saya lebih tertarik membahas hipnosis ya karena itu pembahasan yang lebih panjang. Kalau sulap kan jelas satu trik sudah itu. Iya. Kalau masih ada di zaman modern ini orang menganggap sulap itu ya berarti mainnya kurang jauh aja gitu. Iya. Pulangnya kurang pagi berarti Pak ya. Maka karena sulap itu ada trik dan dia bisa menimbulkan keajaiban dengan trik itu, maka dia bisa diaplikasikan ke bidang apa aja. Nah, Rian sebagai entertain yang public speaking itu sebenarnya bagus ya kan, menggunakan trik sulap memancing anak-anak atau audiens supaya tidak bosan menunggu narasumber ketika dia pembawa acara. Oke. Nah, tapi sebenarnya kenapa sulap ini banyak dimainkan juga oleh orang-orang yang bergerak di bidang hipnosis tadi untuk menarik perhatian tadi. Nah, tapi saya kembali ke masa hipnotis tadi ya. Setelah saya bergaul dengan teman-teman ini yang mengerti hipnosis, saya mempunyai definisi yang ya entah mungkin sama, entah mungkin berbeda dengan kebanyakan orang. Karena kita harus mulai kan sesuatu dengan definisi dulu. Apa sih hipnotis itu? Gitu. Kalau masyarakat umum kan mengartikan hipnotis itu mempengaruhi orang dan menguasai orang kan intinya begitu. Nah ini definisinya bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah. Dikatakan benar ya karena itulah kesepakatan masyarakat. Dikatakan salah karena itu tidak sesuai dengan ilmu hipnotisnya gitu. Saya sendiri memahami hipnosis itu sebagai ilmu komunikasi sebetulnya. Cuman komunikasi kepada apa? Nah tadi kata Mas Adi tadi ada pikiran bawah sadar namanya. Pikiran bawah sadar itu mungkin kalau bahasa yang hati nurani lah ya. Nah orang untuk sampai mempengaruhi pikiran bawah sadar ini itu harus melakukan pendekatan persuasif kan begitu kan. Dan ternyata dipelajari oleh para ahli juga kata-kata kita ini mengandung efek yang berbeda terhadap perasaan kita. Psikologi seorang Rian maaf ya, Rian kan badan agak besar ya. Rian lebih enak dibilang mana? Kalau seandainya cewek nih, cewek itu akan lebih senang disebut montok apa disebut gembrot? tergantung ceweknya yang mana. Ya kan? Tapi secara umum secara psikologis nih ada cewek, ada suaminya ngomong sama istrinya, Dek kamu sekarang makin berisi atau makin montok. Dia akan lebih senang hatinya ketika disebut seperti itu daripada suaminya ngomong kamu kok sekarang gembrot, ya kan gitu. Oh jadi atau sebaliknya di rumah. Atau sebaliknya nih. Atau sebaliknya ketika ada wanita badannya kurus, misalkan tingginya 170 beratnya cuma 40 kilo atau 45 kilo. Berarti badannya kurus kan? Dia lebih enak mana disebut langsing atau disebut krempeng? Kan akan senang disebut langsing. Kutilang. Nah, padahal maksudnya sama. Nah artinya apa? Artinya kata-kata itu membawa pengaruh pada psikologi manusia, pada pikiran manusia. Nah inilah yang dimainkan orang-orang hipnosis itu. Jadi ilmu hipnosis itu ilmu kemampuan berkomunikasi dengan seseorang. Makanya betul kata Mas Atin tadi, kalau orang itu tidak mau dihipnotis nggak akan dihipnotis, nggak akan terhipnotis. Makanya kalau ditanya hipnosis itu haram apa tidak, kita tidak usah bicara hipnosis, kita berkata-kata ini bahasa Indonesia yang biasa ini aja. Kalau kita gunakan buat nipu ya berbahasa itu haram. Iya. Bahasa sendiri adalah hukumnya mubah. Dia tidak dikenai hukum dulu. Ya kan? Kalau seandainya berbahasa yang baik dan benar itu hukumnya wajib, maka orang bisu
dosa dong, ya kan? Iya. Atau kalau berbahasa Indonesia itu wajib atau bahasa Inggris itu wajib, orang yang tidak bisa bahasa itu kan jadinya berdosa dong. Iya. Nah, tapi tidak seperti itu. Dia sesuatu yang merupakan sarana saja. Sama hipnosis juga seperti itu. Hipnosis ini adalah keterampilan orang untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar manusia. Karena manusia itu mungkin Mas Adit juga sudah pelajari ada 3 tipe umum. Ada yang mudah untuk diberikan sugesti, ada yang sedang, ada yang sangat sulit. Tapi tidak ada yang tidak bisa disugesti. Sugesti itu sarannya, kita kembalikan ke arti bahasa, sugesti itu saran. Rian, misalkan saya sarankan, Rian, kamu sebaiknya pulang ini belikan saya di sana. Waduh Pak, saya ini lagi capek, ya kan? Artinya saran saya tidak ditaati. Tapi orang yang mampu memberikan saran dengan cara yang persuasif, dia kemungkinan akan ditaati. Misalkan, kan kamu ganteng sekarang, ya kan? Pasti tolong dong beliin. Nah, ada maunya kan? Nah, itu namanya komunikasi persuasif. Nah, hipnosis juga gitu. Iya. Makanya kenapa orang hipnosis dengan tarik napas yang dalam, keluarkan dari mulut, itu dia menyuruh orang itu rileks dulu. Ketika orang mau mengikuti itu berarti dia sudah mulai pasrah kan, mulai mengikuti kemauan si penghipnosis. Rian pernah belajar Pak, teman Rian asma habis itu. Nah, Rian tarik napas yang dalam, terus kurang dalam terus. Coba lagi. Tahan sampai 5 menit. nah Asma dia kesian. itulah kalau dia menghipnosis tidak belajar ilmunya. Nah, kalau belajar Makanya ilmu, belajar sama belajar Bang sama Ati. Masya Allah. Ada Nanti kalau misalnya mau ngehubungin bisa langsung nomornya ada di bawah ya. Ini Nah, ada nggak? Nggak ada ya bercanda. Kalau ditanya lagi, hipnosis itu pakai jin apa enggak? Tergantung. Kalau dia komunikasi itu terus dia manggil-manggil jin, mungkin aja jinnya masuk ya kan? Iya, Perlu betul. kesurupan. Heeh. Nah, jadi secara umum menurut saya hipnosis, sulap itu hukumnya netral, tergantung caranya. Nah, orang misalkan ada orang ingin dihilangkan rasa pusingnya, lalu dihipnosislah dia diajak untuk mengendalikan pikirannya. Tiba-tiba ketika orang itu sudah kondisinya rileks, dipegang-pegang sama si tukang hipnosisnya. Waduh. Terjadilah pencabulan. Nah, maka haramnya itu adalah mencabulkannya itu yang haram, bukan Iya. Pernah Mas? Oh ada kejadian. Ada kejadian. Oh kirain Nah, Mas makanya pernah. mungkin nih Mas Adit juga yang belajar hipnoterapi, Mas Atin juga di dalam hipnoterapi itu ada kriterianya ya, ada aturannya. Seperti ketika dia ingin mengobati seorang perempuan, suaminya harus ada. Iya. Anak, maka orang tuanya mendukung gitu. Tidak boleh berdua-duaan si tukang hipnosisnya sama pasiennya dalam ruangan. Kalau Rian sih juga ngerasanya hipnotis itu ada hubungannya sama psikologi kan. Iya. Karena Rian pernah cari tahu juga karena menurut Rian nggak ada hubungannya sama jin ya, karena itu memang bukan mempermainkan sih, lebih ke kayak mengatur mindset orang-orang aja. Kenapa ada terapi itu biar orang-orang yang dulunya takut sama sesuatu bisa jadi nggak takut karena mindsetnya diatur, bukan karena dikasih jin biar dia berani. Tapi kalau ditanyakan ke saya, apakah ada dalam pelajaran hipnosis itu yang bertentangan dengan agama? Ya pasti ada. Iya. Adanya itu bukan karena teorinya, tapi prakteknya karena yang menyusun protokolnya itu mungkin non muslim, Iya. maka mungkin ada hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah makanya kalau orang muslim yang menjadi penghipnosis, dia taati hukum-hukum Islam. Contoh, ketika dia mau menghipnosis, dia minta supaya yang datang ini kalau dia muslim menutup aurat misalnya kan. Masuk assalamualaikum dulu. Iya. Artinya kan beda dong. Mau dihipnotis wudhu dulu ya kan, mematuhi batas suci. Wah apa sih? Nggak ada hubungan. Sakit. Ya lanjut silakan lanjut. Masya Allah. Ya, Mas Adin. jadi saya mau jelaskan sedikit Nah, bahwa hipnotis itu saya pastikan tidak ada hubungannya sama jin. Iya. Bahwa hipnotis itu adalah bagian dari keseharian di komunikasi hidup kita, bagian dari psikologi, dan hipnotis itu kan berhubungan dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu adalah keseharian kita. Contoh gini, ketika kita belajar mobil, ketika kita belum pernah naik mobil, belum pernah nyetir mobil, belum ngerti sama sekali, baru belajar, kita kan masih mikir tuh megang setir begini, nginjak gas segini, ngerem segini, ya kan masih kaku. Iya, iya. Nah itu adalah masih di tahap pikiran sadar. Kita masih menganalisa dan sebagainya. Tapi ketika kita mahir berlatih, akhirnya sudah ahli, maka kita akan secara otomatis bisa ngegas sendiri, terus tiba-tiba ngerem sendiri, nyetir sendiri, bisa sambil main HP, bisa sambil nelpon, bisa sambil makan, bisa ngelirik Bisa ke sambil kanan. cuci motor, bangun rumah, ya kan? Nah itu artinya semua keterampilan itu sudah masuk di level bawah sadar. Bawah sadar itu kan soal memori, perasaan, nurani dan sebagainya gitu loh. Jadi yang dilakukan hipnotis ini adalah bermain di area pikiran sadar dan bawah sadar gitu.
Nah, sering orang melihat bahwa aktivitas hipnotis ini seperti menggunakan jin dan sebagainya. Ya itu ketika kita belum tahu rahasianya, belum tahu apa sih hipnotis ini, ya kita langsung menduga wah ini ada jinnya, ini ilmu sihir dan sebagainya. Contoh begini, mungkin semua yang nonton di sini masih ingat pesulap David Copperfield. Ya. Nah, zaman saya pertama kali tahu nama itu disebut orang ini bersekutu sama jin, hantu dan sebagainya karena badannya bisa terbelah dan sebagainya, mengeluarkan darah. Sampai ada bukunya ya. Sampai ada bukunya, teori konspirasi dan sebagainya. Sekarang di detik ini, di era modern ini, Anda buka YouTube, itu sudah ketahuan semua, terbongkar semua triknya David Copperfield itu. Ternyata dia melakukan badannya atau ada alat-alat tertentu. Anda tidak percaya, cek sendiri rahasia David Copperfield di YouTube atau David Copperfield Revealed dan sebagainya. Bahkan Deddy Corbuzier yang awal-awal kemunculannya diduga pakai jin dan sebagainya, sekarang terbongkar semua sudah di YouTube. Jadi kita menuduh itu ada berhubungan dengan hal gaib, hantu dan sebagainya itu kan karena kita belum tahu rahasianya. Ya akhirnya kan karena putus asa nggak bisa itu lalu. Langsung menyimpulkan secepat itu gitu. Supaya mudah aja, supaya mudah terjawab aja udah. Cuman biasanya untuk kalangan-kalangan yang berpendidikan, ini bukan berarti saya tidak menganggap bahwa kita ini berpendidikan ya. Cuman kadang-kadang untuk mereka-mereka yang selalu berpikiran nggak logika, harus ada logikanya, itu biasanya berpikirnya nggak logika ini. Teori-teori yang orang hipnotis itu nggak logika. Cuman Rian bisa menjelaskan bahwa ini juga logika. Kayak yang tadi Rian sebutkan, Rian itu pernah belajar psikologi, ada bukunya. Dan itu yang tadi Mas Adit sebutkan itu ada hubungannya sama 3 psikologi manusia yang pernah Rian baca. Yang pertama itu ada id, ego, dan super ego. Ini sebenarnya bukan psikologi, cuman ini yang ada dalam diri kita. It itu adalah alasan untuk kita melakukan ego dan super ego. Contohnya it adalah lapar. Nah, lapar itu it. Yang kedua itu ego. Caranya kita untuk mendapatkan kekenyangan. Caranya biar bisa kenyang. Ya kita ngambil makanannya teman, bisa nyuri, bisa. Tapi itu ego. Sedangkan super ego kita bilangnya ya minta kayaknya dikasih. Hati nuraninya. Makanya kalau ada hubungannya sama psikologi itu gak ada hubungannya sama jin memang. Emang dari awal dia cari taunya juga ngerasanya ya emang bener-bener aja sih ada hubungannya sampai ke psikologi, gak perlu harus mikir jauh-jauh sampai ada jin dan segala macam. Dia juga gak pernah lihat mereka ini bawa dupa kemana-mana. Iya. Tapi saya bawa. Saya gak kaget. Terus saya lanjutkan lagi ya. Sekarang begini, mengapa orang menganggap hipnotis itu ada hal gaibnya? Karena yang sering dilihat dan diceritakan oleh orang yang mengalami hal tersebut itu adalah cerita yang ada missing linknya, yang terputus. Kayak contoh gini, saya ngerasa digendam nih, hipnotis kan bahasa tradisionalnya kan gendam gitu kan. Saya digendam nih di pasar, tiba-tiba saya kehilangan uang saya dan sebagainya. Nah itu kan kita jangan buru-buru menilai itu ada peristiwa gaib dan sebagainya. Kita harus interview orang tersebut dengan detail gitu. Pertama, ketika dia kehilangan itu apakah karena dia dicopet, ya kan? Ketika peristiwa copet tidak bisa disebut hipnotis. Copet itu ada jenis ilmu pengetahuan lainnya, itu namanya pickpocket. Itu seni mengalihkan perhatian gitu. Kayak misalnya saya pegang pundak atau mengalihkan perhatian bagaimana, terus tangan saya ngambil ke kantong, itu ada juga tekniknya di YouTube. Ketika aja pickpocket, enter di YouTube muncul teknik. Bahkan itu bagian dari seni magic. Sulap ya. Seni sulap itu kan banyak alirannya kan, ada fakir dan sebagainya. Pickpocket itu salah satunya dan itu termasuk yang sangat sulit lah. Nah terus juga ada juga yang merasa digendam padahal dia itu sebenarnya ditipu. Ini kan ditipu bahwa Mas beli ini harganya segini nanti dapat ini gitu. Gitu. Banyak sekali cara-cara yang sebenarnya itu penipuan, bukan gendam, bukan hipnotis dan sebagainya. Tapi daripada disalahkannya pulang ngomong aja kena gendam. Iya supaya aman aja. Selesai sudah. Nah soal penipuan itu tadi juga bisa jadi itu karena si korban itu ada rasa keserakahannya dia gitu loh. Pasti. Ya kan serakah terhadap sesuatu. Misalnya apa contohnya guru, saya agak lupa juga soal keserakahan itu. Misalnya kita ditawari dengan harga yang murah, besar, ya. Padahal barangnya bukan yang sebenarnya gitu. Ya itu intinya itu adalah bagian dari penipuan. Nah
kalaupun ada gendam yang menggunakan teknik hipnotis itu ada juga contohnya yang mengejutkan ini shock induction gitu kan. Ayam. Ya kan Kaget. dikagetin gitu kan seperti guru bilang tadi ada 3 level tuh, ada yang mudah disugesti, ada yang moderat, ada yang sulit. Nah yang paling mudah disugesti ini ketika dia dapat shock induction dikagetkan gini, Kaget tadi ya, hilang ini. dia langsung kosong gitu Blanknya. loh, langsung blank. Nah ketika blank itulah kita bisa mulai mengarahkan dia. Misalnya kita gerakan dia, kita bawa ke kemana, bahaya ini. terus kita kasih sugesti tertentu gitu. Nah makanya tadi orang yang sering jadi korban kriminal hipnotis tadi itu karena orang yang sangat sugestif ini. Entah dia kena shock induction atau kena mengalihkan perhatian dan sebagainya, kan ada banyak tuh teknik-teknik induksi gitu. Kalau dalam tradisi kita di Kalimantan, orang yang sugestif itu namanya orang yang lemah bulu katanya. Iya. Dia kan kalau orang lemah bulu itu ketika berhadapan dengan orang dibentak dikit dia udah pucat, panas dingin. Nah. Dia kan mentalnya lemah sebenarnya. Iya. Dan itu sebenarnya teknik lapangan juga tuh, teknik shock induction itu. Oke. Jadi ketika misalnya ada perkelahian di lapangan kan kita bentak, kita jatuhin mentalnya, akhirnya dia kaget, kosong atau lari, takut gitu. Itu sering kali dipakai tuh kalau zaman kita waktu kecil, ya, agak-agak nakal kelahi-kelahi gitu. Iya juga sih. Kita gertak gitu kan sampai mentalnya jatuh. Nah, itu sebenarnya shock induction tuh sebenarnya. Ntar dulu nih. Nih aku dari tadi merasa jahat nih akhirnya nih. Mbaknya dari tadi diem aja pengen ditanyain Mbak. Mohon maaf nih Mbak. Nih Rian mau tanya nih Mbak. Sebagai orang yang apa ya nyebutnya ya. Ya orang awam lah ya. Bukan awam, pesulap juga. Rian kan yang nanya. Oh, iya. Rian awam kan. Ada tombak kan. Pinjam bang. Mohon maaf nih. Emosi Rian jadinya. Gini, sebagai orang awam Rian tuh gimana ya, Rian tuh selalu berpikiran kayak ini pasti yang jadi istrinya pesulap nih sering dihibur sama sulap-sulap deh. Maksudnya kalau lagi berdua, romantis, lagi Tangan tiba-tiba bunga mawar. terus tiba-tiba keluar set bunga bang. Wah. Besoknya set surat utang. Astagfirullahaladzim, jauhkan bala mbak ya. Gimana nih, mungkin Rian tuh lebih pengen tahu kayak, mungkin orang awam juga sih, lebih pengen tahu selama menjadi pasangan orang yang berkecimpung di dunia magician, hipnotis itu apa aja sih yang dirasain? Maksudnya kalau romantis tuh sampai hipnotis gitu juga nggak? Ya. Jadi kalau bilang romantis maksudnya dia memainkan saya sulap untuk romantis sih enggak sih ya. Dia Karena Mbak tahu juga triknya ya kan? Enggak, dia malah jadikan saya tuh kayak bahan praktek gitu. Jadi ketika dia ada trik baru tuh saya tuh coba-coba dilihat dulu ini. Oh gitu aja. Kalau untuk Heckler dia. Saya tahu Mbak pasti sering acting kan. Bagus. Aku suka sih dalam hati kayaknya itu beda-beda tipis aja sama yang kemarin pasti doang gitu. loh, Ngaku segitu Mbak. doang loh. kalau saya enggak, kalau dia sudah mau mulai satu trik pasti sudah saya heckler bang. Masya Allah. Heckler itu membocorkan trik. Ngerti. Ya astagfirullahaladzim. Enggak, pokoknya Rian kalau sebelah sama dia kelihatan PA aja Rian pokoknya. Emang jahat aja dia. Ngerti Rian? Iya. Kamu mah. Lanjutin Kan Mbak. nonton udah ngerti. Iya betul juga sih. Salah terus aku di matamu, besok pindah laku hidupmu ya. Mbak silakan Mbak lanjut Mbak. Iya itu aja sih kalau tadi Mas Rian nanya yang kalau ada romantisnya enggak sih. Oh, jadi Jadikan bahan praktek aja. tapi pernah nggak kayak ngasih sesuatu terus pakai trik sulap kayak bunga? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Mas kode loh itu Mas. Nggak Nggak laku. Betul juga sih. Kalau dulu waktu masih pacaran aja kali ya, sering tuh mainin sulap, sok-sok romantis gitu. Oh sekarang udah enggak ya? Sekarang udah enggak. Parah. Contoh laki-laki. Kok jadi contoh laki-laki nih beda sama tema nih Masya Allah. Wah, mohon maaf nih ngapain disuruh bobo itu? Ya, enggak kayaknya mbaknya juga enggak kelihatan kayak mbak-mbak pengomelan sih. Mas. Alhamdulillah. Mas bukan langsung kayak teguk liur tapi Mas. Oh, mengerti kok Mas. Ngerti, sabar ya Mas. Nah, gini nih, yang mungkin kadang-kadang orang awam juga ngerasanya orang-orang yang hipnotis dan juga orang-orang yang magic itu berhubungan sama apa tuh ilmu hitam itu biasanya karena penampilannya. Nah, entah bajunya yang hitam semua. Ini kalau Rian boleh jujur, lemari Rian kalau dibuka hitam semua. Banyak. yang warna-warni cuma buat kerja. Yang pink itu ya yang kemarin. Iya, kok tahu?
Yang kayak gitu cuma buat kerja, sisanya hitam semua. Mas juga menggunakan aksesoris ya kan. Karena orang tuh kan kalau pesulap-pesulap tuh cincin banyak, aksesoris banyak, rambut panjang gitu kan. Ikatnya aja sampai begini-begini pokoknya gitu ya. Memang penampilannya tuh harus seperti itu kah atau ini salah satu bagian dari entertain? Yes. Oh itu juga. Bagian entertain. Jadi kan kita menunjukkan figur otoritas ya. Kalau dalam hipnotis figur otoritas itu penting sekali kita. Bagaimana nanti kita berhadapan sama misalnya klien atau teman main itu kita sudah harus level kita harus lebih tinggi dulu dari penampilan, dari gaya bicara supaya gini contohnya otoritas itu kayak bos ke anak buah. Itu anak buah biar sakit hati kayak apa kalau bos nyuruh mau nggak mau. Karena otoritasnya sudah jauh kan gapnya. Nah jadi itu yang kita cari itu dengan penampilan yang lebih meyakinkan juga lah ya. Meyakinkan lah maksudnya begitu tapi tergantung orang lihatnya gimana kan. Bener sih perspektif orang beda-beda. Kalau pertama kali saya lihat Mas di jalan raya juga saya nggak bakal saya ngira Mas bawa jin sih. Mikirannya Mas jualan batu akik Mas itu aja. Iya ngapain kita mikirin orang bawa jin apa kagak kan kita nggak bisa lihat. Kenapa harus nuduh yang enggak ya kan. Oke terakhir ada yang mau ditanyain? Oh enggak, saya mau ngelanjutkan lagi sedikit soal kriminal hipnotis tadi. Supaya orang nggak mudah dihipnotis atau digendam gitu. Ya kalau menurut saya sih yang penting meningkatkan daya nalar kritis kita gitu. Misalnya contoh kita ditepuk gitu, ya kita mestinya kritis. Apa gerang ikam nih, gitu kan. Jangan ditepuk tuh langsung melongo, langsung gimana gitu. Ya kritis. Bisa ditepuk terus Tepuk balik. Iya benar. Atau misalnya orang tidak dikenal terus ngajak bercerita sesuatu yang membawa emosional gitu kan, cerita sedih kah atau saya sedang dalam keadaan malang ini, saya punya hutang atau saya diusir dari orang tua, ya kita kritis. Ya memang kita yang pengen cerita sama Rian kayak gitu ya. Iya. Ya kita tetap care sama dia, cuma kritis lah. Jangan tiba-tiba oh iya saya bantu. Oh gitu. Berarti tetap kasihan tapi kritis. Iya tetap ada daya kritisnya. Mampus, Ya dalam hati gitu. bujuran kayak hikam ini. Nah kayak itu kan. Kirain dalam hati ya ampun kesiannya mampus itu enggak ya? Enggak ya? Enggak boleh gitu ya? Oh iya takut salah makanya dicontohin yang salah dulu biar gak salah. Ya jadi tetap meningkatkan daya kritis aja. Jangan mudah langsung percayalah sama orang atau mungkin ya kita mungkin dari kecil diajarkan untuk selalu berbuat baik ke semua orang. Cuma tetap harus pertahankan daya kritis kita. Jangan langsung terlalu mudah percaya gitu loh. Iya. Ya dianalisa juga ini orang siapa, ada apa. Kalau dia mau minta tolong kan enggak mesti ke kita, bisa kita arahkan ke orang lain. Betul. Entah ke polisi, Satpol PP. Iya, tukang parkir, juru kunci, masjid ya kan macam-macam. Atau juru hipnotis, langsung dihipnotis kalian. Ngeri kalau ngomongin ini. Ya jadi itu harus kita tingkatkan daya kritis kita supaya lebih berhati-hati, jangan mudah percaya. Tapi juga tidak juga langsung curiga gitu. Artinya kita tetap nalar di tengah-tengah lah, tetap membangun daya kritis kita. Gitu. Well itu tergantung sih, maksudnya dari teman-teman yang nonton juga kan bisa menilai sebenarnya itu yang salah ada pada orangnya kah atau apa yang dilakukan. Karena kadang-kadang kita tuh salah paham gitu loh. Kita tuh nyalahkan sesuatu padahal tuh yang salah tuh yang make kayak pisau gitu loh. Pisau tuh buat dipakai buat bunuh orang bisa, tapi dipakai buat buka sayur, motong-motong sayur, motong-motong buah kan juga bisa gitu loh. Berarti kan yang salah tuh bukan apa yang kita pakai tapi siapa yang pakai gitu loh. Memang jadi karena bebas jadi silahkan teman-teman juga. Kita bukan mengarahkan, maksudnya kita juga ingin membuka pikiran supaya di luar sana tidak lagi ada anggapan-anggapan yang salah gitu loh, supaya tidak salah kaprah ya. Tidak salah yang dilanjutkan. Aku mau tanya dulu ke Bang Atin. Bang, kalau mau belajar hipnotis sama Bang nih kapan, di mana dan bagaimana? Mungkin jelasin. Saya kan nggak buka pelatihan secara masalahnya, jadi lebih kesannya privat. Ya. Nah, jadi privat, jadi bisa kunjungi di Instagram. Apa nama Instagramnya? Hipnotis.samarinda. Hipnotis.samarinda nanti ditulis juga Kalau di kolom Facebooknya? deskripsi ya. Facebooknya Atau nomor WA gitu? Hipnotis Samarinda. Oh, Facebook lebih mudah kayaknya. Nomor Hipnotis WA Samarinda. dulu disebutkan. Nomor WA boleh sebutin nih? Ya. Boleh. Atau nanti kita taruh cantumkan aja di description ya kan. Iya. Langsung aja sebut aja. Juga ngomong-ngomong aja sih.
0812 Iya. 5855 4843. Ya, diulangi sekali lagi. Siapa tahu ada yang 0812 5855 4843. Dah gak usah diulangin banyak-banyak, jadi nanti kalau mau ngulangin nonton Di-pause. ulang aja. Ya. Nonton ulang terus, nonton ulang biar banyak ya. Ya, tonton ulang terus. Nanti kalau misalnya repot juga nanti kayak di channel YouTube kita akan taruh di kolom deskripsi. Jadi lebih gampang juga teman-teman buat ngunjunginnya. Kita kasih link aja dan juga ada nomor WA-nya. Terakhir dari Pak Abdillah mungkin ada yang mau tausiah. disampaikan. Iya. Ini diceramahin dulu kita Baik. ya, sabar ya. Kayak mau praktek hipnotis beliau. Tidur apa sudah? Jadi Mas Rian dan Iya. Sadit, Mbak Kisa dan Satin, di akhir Jendela Nurani ini mungkin ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Satu kepada masyarakat luas ya, mari kita untuk hati-hati dalam memvonis, hati-hati dalam menilai. Saya, Mas Adit, yang kami udah puluhan tahun di dunia ini juga mengamati ini, kami secara umum tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama. Yang kita tahu ya. Nah, karena hipnosis ini bisa dikatakan ilmu komunikasi, ilmu yang berkaitan dengan pikiran saja sebetulnya. Nah, kalaupun nanti dalam aplikasinya salah itu lain ceritanya. Yang kedua kepada para praktisi hipnotis, kepada magician atau pesulap, mungkin alangkah baiknya kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan seperti pesulap-pesulap di zaman dulu yang mengesankan diri mereka ini sakti, yang bahkan tidak sedikit yang menjadi dukun, ya kan, dengan menggunakan trik sulap, lalu mengajarkan kepada orang ini ada jimatnya, ini ada ritualnya, sehingga masyarakat kita terbodohkan. Nah, kepada para ustadz saya juga berharap juga hati-hati berfatwa. Jangan sampai niat kita bagus ingin melindungi akidah umat supaya umat tidak jatuh kepada kemusyrikan, justru kita menjerumuskan dia ke kemusyrikan yang lain. Sesuatu yang tidak ada kekuatan kesaktiannya, kita malah menganggap ada kesaktiannya kan, justru kita yang berdosa nanti. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah dan khilaf, ada hal-hal yang mungkin belum saya ketahui saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sudah sampai di penghujung acara juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mbak dan Mas yang sudah berkenan untuk hadir, dan untuk teman-teman yang menonton Jendela Nurani tidak pada channel TV melainkan melalui media sosial YouTube dan juga Facebook. Bisa juga untuk selalu komen dan cari tahu juga kita akan ada live selalu, dan teman-teman kalau misalnya mau ada bintang tamu yang ingin didatangkan atau teman-teman yang mau mampir dan mau datang mau ikut cerita sama kita juga boleh langsung aja ngobrol di kolom komen, dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe supaya kalau kita live teman-teman bisa tetap dapat notifikasinya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, mohon maaf apabila salah-salah kata. Dan terakhir Rian mau bilang, Rian dan Mas Atin tuh sama-sama di dunia entertain, tapi bukan karena perbedaan ini Rian saling menyalahkan satu sama lain. Jadi jangan sampai nyalahin orang lain cuman karena kita nggak tahu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan